Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dalam pembelajaran Bahasa Indonesia bersama saya, Ibu Lisna. Pada pertemuan hari ini, kita akan membahas mengenai teks persuasi. Teks persuasi. Teks persuasi adalah teks yang memiliki fungsi utama mempengaruhi pendapat, perasaan, dan perbuatan pembaca. Nah, kita perhatikan kalimat berikut. Kamu perlu memberikan batasan pada diri sendiri saat menggunakan gawai. Tidak ada larangan menggunakan gawai, tetapi kamu harus tahu saat memakai gawai berbeda dengan berinteraksi secara langsung. Oleh karena itu, mari terus membangun kedekatan nyata dengan keluarga, rekan, dan tetangga, karena kita makhluk sosial. Nah, paragraf tersebut merupakan teks persuasi, yaitu teks yang bertujuan melarang pembaca agar membatasi diri menggunakan gawai. Selanjutnya, ciri-ciri teks persuasi. Yang pertama, penulis berusaha mempengaruhi pembaca. Kedua, penulis menampilkan imbauan atau ajakan. Kemudian yang ketiga, disertai data dan fakta. Yang keempat, berusaha menarik kepercayaan pembaca. Yang kelima, menciptakan kesepakatan. Dan yang terakhir, berusaha menghindari konflik. Selanjutnya, jenis-jenis teks persuasi. Jenis-jenis teks persuasi terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, persuasi iklan. Nah, persuasi iklan digunakan untuk memperkenalkan barang atau jasa tertentu. Tujuannya agar pembaca atau pendengar menjadi kenal, senang, sehingga ingin memiliki atau menggunakan barang dan jasa yang ditawarkan. Nah, kemudian yang kedua, persuasi pendidikan. Nah, biasanya digunakan oleh orang-orang yang berkecimpung dalam bidang pendidikan. Nah, teks ini digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan. Salah satu contohnya, seorang guru memakai persuasi untuk memengaruhi peserta didik agar mengurangi penggunaan gawai dan senang membaca. Kemudian yang ketiga, persuasi politik. Biasanya digunakan oleh orang-orang yang berkecimpung dalam bidang politik. Nah, contohnya seorang politisi memakai persuasi untuk memengaruhi masyarakat agar ikut berpartisipasi dalam pemilihan umum. Kemudian yang keempat, persuasi propaganda. Adalah pemahaman atau pendapat yang dikembangkan dengan tujuan meyakinkan orang. Nah, objek yang disampaikan dalam persuasi propaganda adalah informasi. Nah, melalui informasi tersebut diharapkan pembaca atau pendengar sadar untuk berbuat sesuatu. Selanjutnya, saran, ajakan, arahan, dan pertimbangan dalam teks persuasi. Yang pertama, saran dan ajakan dalam teks persuasi. Saran berarti pendapat yang dikemukakan untuk dipertimbangkan, sementara ajakan adalah kata-kata atau perbuatan untuk mengajak. Nah, ajakan dapat berarti pula anjuran ya, anjuran, imbauan untuk melakukan sesuatu. Nah, ajakan sendiri ditandai oleh kata-kata harus, hendaknya, sebaiknya, usahakanlah, jangan, atau hindarilah. Selanjutnya, arahan dan pertimbangan dalam teks persuasi. Nah, arahan adalah petunjuk untuk melaksanakan sesuatu agar tujuan tercapai. Sedangkan pertimbangan adalah pendapat tentang baik dan buruk saran yang dibuat penulis dalam teks persuasi. Jika pembaca telah mempertimbangkan saran penulis, alangkah baiknya jika pembaca melaksanakan ajakan penulis. Dengan demikian, tujuan penulis mengajak dan memengaruhi pembaca dapat tercapai dan berjalan baik. Selanjutnya, langkah-langkah menyimpulkan teks persuasi. Yang pertama, membaca secara keseluruhan isi dalam teks persuasi. Kemudian yang kedua, mencatat bagian-bagian penting atau pokok-pokok penting tiap paragrafnya. Kemudian yang ketiga, menghubungkan pokok-pokok informasi.
Kemudian yang keempat, menggunakan kata penghubung dalam menghubungkan bagian-bagian penting tersebut. Kemudian yang terakhir, merumuskan simpulan isi teks secara ringkas dan jelas dan menggunakan bahasa sendiri. Baik, mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan hari ini. Sampai berjumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Dadah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.